Tunjukkan mujizat dari Nabi Muhammad apa? Selain membangkitkan orang mati, apa ada lagi nggak? Kita buktikan nih. Ini ada. Quran Coba. surat Ali ayat 49. Surah berapa? Ali Imran. Al-Imran ayat 49. 49. Ya, surah Al-Imran ayat 49 ya. Saya tanya apakah Muhammad pernah membangkitkan orang mati ya? Di sini dia katakan ya, sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda-tanda mujizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk burung, seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung. Dengan izin Allah, aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Ini bukan kisahnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya, aku beritahukan ini siapa? Ini bukan Nabi Muhammad ini. Pak. Ini Isa ini, kisah Isa ini. Itu bukan Nabi Muhammad, Pak. Siapa bukan Nabi Muhammad? Nah, itu kisah di situ kisah yang meniup apa? Ini Isa berkata, Pak, bukan Isanya. Bapak baca Quran nggak? Ini Isa, Pak. Ini Isa, Pak. Perhatikan baik-baik, Pak. Ini Isa, Pak. Pak Rizal perhatikan, Pak. Ini bukan Muhammad, Pak. Ini Isa, Pak. Bapak membawa surah Al-Imran ayat 49 itu Isa, Pak. Bapak, abang tahu dak? Ini kan saya bacain artinya. Enggak, yang saya tanya adalah Nabi Muhammad, Pak. Di sini kan Isa, Bapak data bahwa Isa ini, Pak. Saya tanya dulu, Pak ya. Silakan. Sebentar, Bang. Saya dulu. Gantian kita, Bang. Saya bacain artinya, Bang ya. Yang tadi tidak ada. Ini saya bacain artinya punya saya. Silakan baca, mangga. Dan sebagai rasul sebagai Bani Israel. Israel itu apa? Israel itu adalah sebuah bangsa. Bukan itu Israel itu, bukan sebuah bangsa. Jadi menurut Islam Israel, oke, yang tadi kita lupakan, kita bahas Israel. Israel ini, jadi Muhammad tidak membangkitkan orang mati ya. Sekarang Israel ini apa? Israel itu orang yang menuju Tuhan. Kata siapa, Pak? Kata siapa, Pak? Ini bahasa Sanskerta nih, Bang. Pak, yang kita lagi bahas ini tentang keagamaan, Pak. Kata siapa? Ini Bapak tahu atau tidak, Pak? Bapak tak sabar, Pak. Israel itu nama lain dari Yakub, Pak. Yakub. Baik. Jadi Israel ya. itu. Sekarang gini, Bapak tenang baik-baik. Dengar baik-baik, dengar. Kalau mau dapat pelajaran, Pak, perhatikan baik-baik. Israel itu nama lain dari Yakub, Pak. Nih, Pak. Ini dalam Taurat Musa, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel. Ya, makanya Bapak tahu tidak, Pak? Bapak tahu atau tidak? Dari keturunan Yakub, ya, itu mendatangkan juru selamat. Yakub itu keturunan langsung dari Ishak, Pak. Dan di dalam Israel itu terdiri dari 12 suku. Makanya saya bilang. Bani Israel. Makanya saya bilang itu abang yang mempelajari. Jadi saya tidak tahu. Gini, Pak, saya lagi bertanya tentang keimanan Islam tentang Israel ini seperti apa. Kita melihat orang bodoh. No, Pak. Tadi bertanya tentang Muhammad bangkit, Bapak tidak membangkitkan orang, Bapak tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan saya tentang Bapak adalah Israel itu siapa? Sabar. Muslim itu apa itu, Pak? Saya mau tanya, Muslim itu apa? Kalau abang tahu. Muslim, ya orang yang berserah. Apa yang diserahkan? Berserah kepada Allah. Ya apa yang diserahkan? Ya segala sesuatu. Kalau menurut sudut pandang ke Kristen adalah tubuh, jiwa, dan roh diserahkan kepada dia.
tolong uraikan jiwa, tubuh, dan Hei, jangan kemana-mana. Oh, tolong uraikan. Tolong uraikan, tapi pertanyaan saya kau bingung. Stop, RK. Oh, no. Pak, Pak Rizal, sadar Pak Rizal. Jangan lari kemana-mana Pak Rizal. ya. Pertanyaan saya di awal tadi adalah, Pak, dengar baik-baik. Pertanyaan saya di awal tadi adalah, bagaimana Anda yakin agama Anda itu benar? Manusia mengalami kematian, siapa yang membangkitkan manusia dari kematian itu? Kematian itu apa, Pak? Kematian itu dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Dalam bahasa Arab namanya tamutuha. Sudah saya jelaskan ulang-ulang. Dan berbicara tentang kematian itu, dengar biar pintar, Pak. Apakah dia ada hidup di dunia atau sesudah dia tidak hidup di dunia, matinya? Manusia ketika berdosa itu sudah mengalami kematian, Pak. Ya. Mati di dunia. Apakah Bapak mau menyangkal? Karena upah dari dosa adalah maut. Sepakat? Mati di dunia, Pak, ya? Yang Bapak bicarakan. Upah dari dosa adalah maut. Mati di dunia. Oke, mati di dunia, bukan mati di surga, betul? Mati di dunia. Bukan mati di surga. Bukan mati setelah mati. Kita jasad. Bukan mati di surga, betul? Di surga bisa mati atau tidak? Bukan mati secara jasad. Enggak, biar kau tahu nih. Di surga bisa mati atau tidak? Bukan itu, Bang. Bukan itu. Enggak, Surga biar itu, Bapak selesaikan dulu. Di surga bisa mati atau tidak, Pak? surga dan neraka itu di mana, Bang? Sesudah Saya mati tanya apa Bapak, ketika Bapak sudah di surga, Bapak bisa mati atau tidak? Bukan. Surga itu. Bapak jangan kemana-mana, Pak. Saya lagi berbicara tentang kematian ini. Ya, benar. Tentang dosa, tentang harmatia yang menyebabkan kematian, Pak. Ya, yang saya tanyakan kepada Bapak, di surga bisa mati atau tidak? Jawab, Pak. Hah? Di surga tidak bisa mati. Oke, Adam dan Hawa diciptakan di mana, Pak? Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Nah, kenapa di surga Adam mengalami dosa dan mengalami kematian? Jawab. Hah? Tarik nafas, Pak. Kalau sudah di surga, kenapa dia berbuat dosa, Pak? Kena lagi kau, Pak. Jawab, Pak. Kalau sudah di surga, tadi kan dosa menyebabkan manusia mengalami kematian. Ya kan? Saya tanya Bapak adalah yang menyebabkan kematian itu adalah dosa. Di surga bisa mati nggak? Bapak bilang tidak bisa mati. Makanya saya tanya balik, Adam dan Hawa di surga atau di bumi? Bapak bilang di surga. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah di surga mengalami kematian, Pak? Dor. Selamat datang, Pak. Adam dan Hawa itu di surga tadinya. Benar, Bang, ya? Maunya Abang tadi Adam dan Hawa di surga. Saya nggak ngomong Adam dan Hawa di surga. Bapak yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa di surga, bukan saya. Bapak yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa di surga. Dan Adam dan Hawa mengalami kematian berbuat dosa di surga. Makanya saya tanya lagi, Pak. Coba Bapak dengar baik-baik. Pakai nalar Bapak. Ya. Ketika Adam dan Hawa di surga, yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu siapa? Nah, kan? Jauh. Yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu siapa? Karena pikiran dia sendiri. Yang saya tanya, ketika siapa yang memerintahkan mereka makan buah kuldi itu? Siapa? Ya, menurut pikiran dia. Jawab dulu, siapa yang memerintahkan mereka untuk makan buah yang dilarang itu siapa? Ya, iblis. Ular, iblis ya. Pertanyaan Bapak, pikir baik-baik, Pak. Kenapa iblis ada di surga, Pak? Kan iblis. Pak, coba pikir, Pak. Kenapa iblis bisa ada di surga, Pak? Jawab, Pak. Adam di surga jatuh mengalami kematian karena dosa. Pertanyaan kedua, kenapa iblis bisa ada di surga, Pak? Jawab, Pak. Hah? Iblis itu apa? Itu kan Hah? definisi dulu. Iblis itu artinya penipu. Sekarang di surga ada penipuan tidak? Iblis itu dalam bahasa Inggrisnya artinya devil. Ya? Iblis itu adalah ego yang ada di dalam diri kita. Di dalam batang Gini tubuh. Pak, oke, it's okay. Saya percaya apapun itu, whatever lah Pak. Tetapi yang paling penting adalah Ego. si ular itu iblis atau tidak Pak? Pendusta atau tidak?
Pendusta. Nah, surga itu, iblis itu ada di surga atau di neraka? Iblis itu bisa di surga, bisa di neraka. Yang ada di surga ini Allah atau iblis? Yang di surga itu iblis. Yang di surga itu iblis, wow. Yang di surga itu iblis, wow. Keren banget, Pak. Keren banget, serius. Jadi maksudnya gini, Bang. Coba, maksudnya gini, Pak. Kenapa iblis atau si ular itu bisa ada di surga? Karena surga itu suci, kenapa ada pendusta di situ, Pak? Dia punya definisi sendiri, Bang. Definisi Abang segitu, definisi saya segini. Jadi berbeda. Yang Abang tangkap di dalam pembelajaran Abang itu berbeda dengan saya. Maaf. Jadi mohon maaf ini, Bang. Gini loh, Pak. Bapak perhatikan, dengar baik-baik, Pak. Logika Bapak main, Pak. Makanya saya bilang Bapak itu logikanya harus dipakai, Pak. Muslim itu tidak bisa ego, Bang. Tidak bisa. Harus sendiri-sendiri ngomong. Saya enggak. Udah kayak Ustadz Somad aja, Pak. Tenang dulu, Pak. Yang saya tanyakan itu, Pak. Nggak bisa ngomong. Abang nggak mau kita ngomong. Pengennya diri sendiri. Itu ego. Belum bisa Muslim. Muslim itu berserah diri terhadap manusia. Makanya iblis. Yang saya tanyakan tadi jawab dulu, Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Nah, masalahnya kenapa iblis ada di surga, Pak? Makasih. Pertanyaan saya adalah, mengapa iblis bisa ada di surga? Itu pertanyaan saya. Iblis itu sudah menyatakan diri kepada Allah. Bagaimana nyatanya? Ya Allah, izinkan aku mempengaruhi manusia sampai hari kiamat. Kiamat itu apa? Kiamat adalah hari kebangkitan manusia dari tidak sadar, kemudian sadar. Itu bangkitnya. Itu maksudnya kebangkitan tadi. Kesadaran, kematian, kesadaran, mati. Dia tidak hidup. Oke. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa atas dasar izin siapa? Tidak tahu dia sumber dari kehidupan, dari mana dia asal, terus tugas dia Sabar, apa Pak. di dunia gitu. Jadi atas dasar manusia jatuh ke dalam dosa itu atas izin siapa? Atas izin dia sendiri, atas pikiran dia sendiri. Tadi iblis meminta izin kepada siapa? Minta izin sama dengan Allah. Nah, sekarang Allah mengizinkan atau tidak? Mengizinkan sampai hari kiamat. Allah mengizinkan. Nah, sekarang ketika manusia berdosa, salah iblis atau salah Allah? Salah manusianya, bukan iblis, jangan disalahkan. Loh, berarti iblis tidak salah. Iblis tidak Kalau salah. iblis tidak salah, apakah iblis masuk surga? Tugasnya cuma jualan, Bang. Enggak, kalau iblis tidak salah, apakah iblis masuk surga? Sekarang gini, iblis jual pecel lele. Dia ngomong. No, saya kok bahas sampai ke pecel lele sih, Pak. Gimana, Pak, bahas sampai ke pecel lele, Pak? 6,3 Kak, teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya, tembus ke 1M. Jangan lupa follow Bang RK, love orange ya, teman-teman ya. Gini loh, Pak. Dibelilah ya tadi, yang pedas tadi. Setelah dia makan pedas, sakitlah perut dia. Itu kasih gitu aja, tidak lain. Hubungan pecel lele, Pak Ustadz. Hubungan pecel lele dengan iblis ini apa, Pak? Hah? Hubungan pecel lele dengan itu apa, Pak? Itu perumpamaan, sebuah perumpamaan. Seluruh Al-Quran itu perumpamaan. Jadi sekarang iblis ada di mana, Pak? Ada di dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Nah, sekarang jika iblis ada dalam diri manusia, ya, termasuk di Bapak ada nggak iblis? Ada. Pantas masuk neraka, Pak. Ya, karena iblis ada dalam diri Bapak, ya pantas Bapak masuk neraka. Kalau saya tidak ada dalam diri saya, tidak ada iblis, Pak. Coba Bapak lihat baik-baik ya. Di dalam diri orang Kristen yang percaya kepada Allah, itu tidak ada iblis, Pak. Tetapi yang ada itu apa, Pak? Nih, Pak. Bapak perhatikan baik-baik. Ini dalam Efesus pasal 1 ayat 13.
Di dalam dia, dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, kabar baik agar keselamatanmu. Di dalam dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah yang dijanjikan itu. Makanya di dalam diri orang Kristen itu yang ada adalah Roh yang suci, Roh Allah yang suci. Pak, jadi orang Kristen masuk surga karena sudah dimeteraikan oleh Roh Allah yang suci itu. Apakah Bapak dimeteraikan oleh iblis? Bapak tadi kan mengatakan di dalam diri Bapak ada iblis. Pusing kepala Berbi. Ya? Sekarang gini. Kita itu ada batang tubuh. Tuh abang ada batang tubuh tuh. Batang tubuh itu adalah kendaraan. Ya? Jalannya adalah agama. Agama abang itu apa? Kristen misalnya. Ini kembali lagi ke agama, Pak. Salam Bro Yosef, salam. Ini kita bahas ke agama lagi, bahas apa, Pak? Dari tadi sudah bahas agama. Bapak tidak memahami soal agama. Dari awal kita bahas agama, Pak. Terserah Bapak itu. Apa? Terserah. Kok terserah? Ya minum, Pak, biar iblisnya keluar dari dalam diri Bapak, Pak. Minum. Hah? Iblis itu apa? Iblis itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris itu devil, Pak. Jadi Bapak, coba Bapak dengar baik-baik biar pintar, Pak. Ya, Bapak harus bisa membedakan mana iblis, mana Satan. Ya, Satan itu dalam bahasa Ibrani artinya musuh. Ya, sementara iblis itu dalam bahasa Inggrisnya itu devil, Pak. Yang artinya pendusta, Pak. Ya. Makanya saya tanya, di dalam diri Bapak